Shalom sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Tentunya kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat di malam hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan perlindungan dari Tuhan. Walaupun hari ini kita akan ada di dalam ibadah perayaan Kamis Putih, kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama di gereja, namun kita percaya ketika kita beribadah di keluarga kita masing-masing, di situ hadirat Tuhan hadir untuk kita sekalian. Malam hari ini, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Kamis Putih kita di malam hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, sidang jemaat, untuk melakukan kidung pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita nyanyi pujian ini bersama untuk Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, Kristus. Malam hari ini kita sekalian akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 12. Kita akan baca ayat pertama hingga ayat 4 dan dilanjutkan ayat 5 sampai dengan ayat 8. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk malam hari ini, kita siapkan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di malam hari ini karena kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kami umat-Mu, sehingga kami ada dengan keadaan baik di malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul di tengah-tengah kehidupan keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Kamis Putih di malam hari ini. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Sebelum kami membaca dari firman-Mu, urapilah sekalian kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dan kiranya Bapa memberikan kepada kami sekalian hikmat daripada-Mu Bapa, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar nanti. Hamba-Mu yang akan Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu saat ini,
Urapi juga dengan urapan kuasa Roh Kudus, dan berikan kepada hamba-Mu hikmat-Mu Bapa, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik untuk jemaat Tuhan di malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan saat ini, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Bunyi firman Tuhan tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah, berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Sampai sekian bacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kabar baik bagi kita sekalian malam hari ini ya, karena kasih Tuhan yang boleh mempersatukan kita sekalian dengan anggota keluarga kita, sehingga kita bisa beribadah merayakan hari raya Kamis Putih di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk kembali lagi memperhatikan bacaan firman yang boleh kita baca tadi dari ayat firman Tuhan Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 ini. Saya mau mengajak kita sekalian untuk kembali lagi memperhatikan ayat minggu kita atau ayat pembimbing kita yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah peristiwa dalam kehidupan manusia akan memberikan sebuah dampak kepada orang yang mengalaminya. Bahkan bagi pemazmur, peristiwa biasa sehari
hari juga merupakan peristiwa di mana tangan Tuhan ikut campur dan perlu disyukuri. Apalagi kalau peristiwa itu dikategorikan sebagai peristiwa yang luar biasa. Peristiwa itu akan diperingati dan dirayakan oleh orang-orang yang mengalami atau merasakan dampak dari peristiwa itu. Dalam iman orang Kristen, keluarnya atau bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir menjadi satu peristiwa yang senantiasa diperingati dan dirayakan oleh orang Israel sebagaimana Hari Raya Paskah. Setiap tahun sesuai dengan perintah yang disampaikan Tuhan lewat Musa, hari kebebasan itu selalu dirayakan. Secara iman, perayaan ini akan mengingatkan mereka bahwa dengan tangannya yang kuat, Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Perayaan ini akan mengingatkan mereka akan kasih Tuhan yang begitu besar. Peringatan akan karya Tuhan itu selalu akan meneguhkan kembali iman mereka. Peristiwa keluarnya umat Israel dari perbudakan di Mesir merupakan bayang-bayang dari karya Allah yang agung di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu membebaskan umat manusia dari belenggu kuasa dosa. Penyaliban, kematian, dan kebangkitannya adalah karya penebusan bagi segenap dosa-dosa manusia. Melalui peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus, kita yang dahulu hidup di bawah belenggu dosa, kita dimerdekakan. Inilah kasih karunia Allah atau mujizat Allah yang terbesar dalam kehidupan umat manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu pertanyaannya bagi saudara dan saya, bagaimana kita akan menjawab kasih Allah itu? Paling sedikit ada 3 hal yang dapat kita lakukan sebagai jawaban kita atas kasih Allah itu. Hal yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengingat serta mensyukuri kasih-Nya. Mengingat serta mensyukuri kasih Allah tentu tidak hanya kita lakukan melalui perayaan yang besar dan meriah, tapi juga melalui sikap hidup kita sehari-hari. Kita dapat membaca dalam Mazmur pasal 111 bagaimana Daud mengungkapkan syukurnya ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya telah dibebaskan dari kuasa dosa, maka hidup mereka akan berubah. Hidup mereka menjadi berbeda dengan ketika mereka masih hidup dalam belenggu kuasa dosa. Dulu mereka hidup tanpa pengharapan, hidup dalam intimidasi, tanpa sukacita dan damai sejahtera. Hal yang kedua, hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan orang Israel mengoleskan darah anak domba di tiang dan ambang pintu rumah mereka, bangsa itu taat melakukannya. Hasilnya ketika malaikat maut melewati rumah mereka, mereka bebas dari kematian anak sulung mereka. Orang percaya sudah seharusnya hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan menjadi bukti kasih dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan hal yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yaitu jadilah saksi Tuhan terhadap sesama kita. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan karena Tuhan mengasihi isi dunia ini. Sebagai kekasih Tuhan, kita wajib berjalan bersama Dia untuk menyelamatkan isi dunia ini. Tugas kita hanyalah memberitakan keselamatan itu melalui sikap hidup kita, melalui perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Amin. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita. Sidang jemaat dan terkasih dalam Yesus,
Kita saat teduh seketika untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama malam hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh pagi kita selesai. Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya atas nama pelayan Jemaat Tiberias Kepawon mengucapkan kepada sidang jemaat sekalian, selamat merayakan ibadah Kamis Putih bersama keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.